Itu disebut terbang menuju Berlin, Jerman tanpa pemberitahuan resmi. Pelarian ini langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkawang, Masya Allah Budi Singkawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, stop. Masya Allah, terima kasih stop. Terima kasih kirimannya. Terdoa dia dimatikan. Amin ya rabbal alamin. Budi Putra, iya, Masya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Pura-pura alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. RS, makasih RS. Jadi ulun kisahkan dulu lah. Jalan salikin ini adalah jalan di mana orang itu berjalan dalam artian beramaliyah. Kalau berjalan di sini kan namanya beramaliyah. Beramaliyah menuju makam ma'rifatullah. Walaupun secara umumnya orang yang beramaliyah itu sebenarnya sudah ma'rifat, tetapi bukan ma'rifat secara zauqiyah. Yang dikehendaki di sini adalah ketika seseorang itu mendapatkan kema'rifatan secara zauqiyah. Zauqiyah itu yang benar-benar. Manfaat hijab sakran apa aja? Banyak manfaatnya. Terutama hijab sakran itu untuk menangkal hal-hal yang gaib-gaib biasanya. Digunakan adalah hijab sakran. Biasanya misalnya orang kerasukan atau kita itu diperang maya orang, dalam artian disantet orang, itu biasanya dengan hijab sakran. Biasanya tuh. Hijab sakran itu penangkalnya. Biasanya tuh. Itulah. Ya, hizib lain. Hizib itu kalau bahasa Arabnya dinding namanya. Dari jam berapa pian mulai live tadi guru? Hanya datang berjalan biasa kan jam 9 atau jam 10. Jadi ini hanya datang keluar tadi tuh. Jadi mau nunggu waktu jadi. Izin nyimak, semoga sehat selalu. Mohon maaf penjelasan pian saya manfaat hijab sakran sudah saya jelaskan. Manfaatnya untuk menangkal hal-hal yang gaib-gaib. Biasanya kebanyakannya itu. Kalau digunakan hijab sakran itu. Jadi ulun lanjutkan dulu masalah jalan salik itu judulnya itulah. Karena jalan salik ini banyak cabangnya, banyak caranya. Nah itu jadi perlu penjelasan. Jadi penjelasan itu. Jadi jalan salik ini adalah jalan perjalanan orang menuju ma'rifatullah secara zauqiyah. Nah, walaupun ujar ulun tadi saya katakan bahwasanya setiap orang yang dalam perjalanan, setiap orang dalam berzikir itu dinamakan salik juga namanya. Seperti itu, tapi tidak khusus. Makanya salik itu ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Yang khusus berarti amaliyahnya khusus, gurunya pun khusus. Allah itu meliputi alam semesta. Apakah Allah ada pada diri Ustadz? Semuanya namanya diliputi itu artinya seperti kertas ini. Ini benda namanya. Putih ini meliputi akan itu benda. Itu namanya meliputi. Meliputi itu zahir dan batinnya. Zahirnya diliputinya, dalamnya pun diliputinya.
Seperti ini benda seperti ini misalnya tisu, maka putih ini meliputi akan itu tisu. Itu namanya meliputi namanya. Jadi meliputi itu artinya kadar tidak bisa terpisah daripada sesuatu apapun. Itu namanya meliputi. Dia maujud. Apanya yang maujud? Sifatnya yang maujud atas tiap-tiap sesuatu. Tadi meliputi namanya. Artinya juga apa? Tidaklah maujud akan itu sesuatu tadi terkecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya meliputi juga, namanya seperti itu. Dalam artian seluruh yang maujud ini adanya itu karena adanya Allah taala. Seperti itu namanya meliputi. Jadi makna meliputi itu macam-macam sampai seseorang nanti merasakan diliputi. Nah, itulah namanya ma'rifat namanya nanti. Nah, ketika seorang itu mencapai dia merasakan diliputi, nah disitulah baru dia mengenal akan zat yang meliputi, sifat yang meliputi, apal yang meliputi. Kalau kita mengatakan innallaha muhitun ala kulli syai'in, ya. Allah Ta'ala tuh meliputi akan setiap-tiap sesuatu tuh masih banyak pandangannya, masih banyak gambarannya. Tetapi kalau orang sudah merasakan diliputi, maka dia tahu akan yang meliputinya itu. Kenal dengan yang diliputinya. Nah, itulah namanya orang itu sudah sampai ke makam ma'rifat namanya. Makam ma'rifat itu benar-benar menyaksikan dan merasakan. Nah, bagaimana wujudnya itu sifat, bagaimana wujudnya itu apal. Dalam artian merasakan apal yang sebenarnya, sifat yang sebenarnya, zat yang sebenarnya. Nah, untuk mencapai itulah namanya di perjalanan itu dinamakan perjalanan salik. Padahal perjalanan salik itu ya beramaliyah itu. Beramaliyah dengan cara musyahadah. Nah, musyahadah itu dinamakan riyadhah namanya. Nah, kesungguhan dalam dia musyahadah itu namanya dinamakan mujahadah. Jadi harus mujahadah dan riyadhah. Artinya ada kesungguhan dalam latihan. Latihan apa? Secara zahir beribadah, secara batin musyahadah. Dan ini di bawah dibimbingan oleh guru kita, dituntun oleh beliau. Seperti itu. Dalam artian dituntun amaliyahnya, dituntun cara musyahadahnya. Nah, seperti itu. Yang ulun jelaskan di sini itu sebahagian cara orang itu musyahadah. Seperti ini musyahadahnya, yaitu dengan cara mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Seperti itu. Dalam artian mengosongkan dirinya daripada memandang adanya dirinya. Supaya apa? Supaya nampak siapa sebenarnya yang mewujud tadi. Amin ya rabbal alamin. Oksigen, masya Allah. Thank you. Oksigen, terima kasih. Terima kasih hadiahnya, masya Allah. Guru izin tanya, guru tanya apakah bisa menjadi wali tanpa bertarikah? Bisa aja, karena wali itu kehendak Allah Ta'ala. Orang yang tidak beramaliyah pun diberikan Allah Ta'ala juga bisa makam kewalian. Wali itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, daripada maksudnya kehendak Allah Ta'ala yang dititipkan kepada seorang hamba. Siapa aja hamba itu yang dibukakan Allah Ta'ala basiriyahnya, maka dia akan menjadi awliya ilahi ta'ala. Dalam artian orang yang mencapai futuhat sampai terbuka basiriyahnya, basirahnya dapat sir maksudnya, maka orang itu insya Allah sudah martabatnya wali. Martabatnya wali. Jadi orang itu ada juga yang tidak melalui jalan salikin ini, langsung diangkat Allah Ta'ala menjadi wali. Entah itu dalam perutnya kah, entah itu tanpa amaliyah, tapi jarang ada tanpa amaliyah. Misalnya orang itu kadang kelihatan amaliyahnya, tetapi dia sabar. Nah, sabar itu berarti amaliyahnya. Hingga banyak musibah dengan dia, banyak macam-macam musibah dengan dia, dia sabar ya. Nah, orang itu bisa juga wali, karena amaliyahnya senantiasa hatinya bertakluk dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika orang itu di dalam beribadahnya itulah hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala. Dalam artian bergantung tuh ingat terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan diberikan nanti makam di mana dia melihat kepada siapa dia bersandar. Nah, ketika dia melihat jamalullah kamalullah, ketika dia dibukakan futuhat, disitulah hatinya tuh timbul mahabbah. Nah, ketika timbul mahabbah itulah hatinya tidak bisa lepas lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tuh dikuasai oleh Allah Ta'ala bahasanya tuh. Nah, ketika seorang hamba tuh merasa senantiasa hatinya dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dia tidak sedih, tidak apa-apa selain daripada memandang Allah Ta'ala, berarti orang itu sudah di makam wali itu. Arti wali itu hatinya sudah bertakluk terus dengan Allah Ta'ala, itu wali itu. Orang itu. Arti bertakluk itu dia kada pernah melihat sesuatu ini selain daripada melihat kebesaran Allah Ta'ala di situ. Artinya kada bisa lepas, entah itu melihat musibah kah, entah bisa melihat nikmat kah, dia kada lepas dengan Allah Ta'ala. Nah, orang itu berarti termasuk martabatnya bisa wali orang itu. Walaupun nanti kalau melalui jalan salikin, orang itu menjadi wali itu dia tahu nanti. Kedudukan dia jadi wali itu tahu. Satu, diberitahu gurunya, atau dia sudah makamnya tidak melihat lagi sesuatu itu selain daripada nampak ketika dia melihat sesuatu, atau sebelum sesuatu, sesudah sesuatu, nampak terus di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa tuh. Orang itu sudah wali berarti. Karena pandangan wali itu seperti itu. Mara itu sayan ilallah qablah, mara itu sayan ilallah ba'da fihi ma'ah. Kada bisa lepas. Dalam artian senantiasa dawam menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Ketika dia menyaksikan itulah dia melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, dan dia tidak melihat kesempurnaannya. Ketika dia melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, disitulah mahabbahnya timbul. Ketika dia melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, disitulah sifat kehambaan sebenarnya timbul dengan dia. Senantiasa bertakluk dengan dia. Nah, itu nampak di mana? Di geraknya, di diamnya, di pandangannya. Sehingga hatinya kada bisa lepas lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itulah orang itu disebutkan wali. Artinya dikuasai hatinya itu, kada ada yang lain yang nampak. Jadi ketika dia dapat musibah atau menerima nikmat, kada pernah dia bersedih. Kenapa? Karena senantiasa diliputi kesempurnaan tadi. Yang diberikan itu, dia memandang kesempurnaan terus. Nah, disitulah makam orang wali. Makanya orang wali itu kada bisa mengeluh. Ulun buruk itu pandangan, tapi pemamaian, penyarikan, pemarah orangnya belum lagi. Bakhil orangnya kada. Orangnya pemurah karena dia kada merasa memiliki dirinya lagi. Nah, itu baru makanya ciri wali itu diantaranya murah senyum. Dan yang kedua orangnya pemurah. Senyumnya itu karena dia senantiasa melihat keelokan Allah Ta'ala. Pemurah, kenapa dia pemurah? Karena dia itu tidak merasa memiliki. Kenapa dia tidak pemarah? Karena dia melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak berani dia marah. Seperti itulah. Ustadz, apa itu? Kalau kata kerja, kalau kita mungkin kerja sama orang, tapi modalnya daripada riba, hukumnya apa Ustadz? Kalau kita bekerja sama orang itu, dan kita itu mengetahui adalah pekerjaannya riba, pekerjaannya lah yang riba, kada boleh kita haram hukumnya. Tetapi kalau modalnya dia daripada yang riba misalnya, tapi pekerjaannya halal saja, makruh kita bekerja dengan dia itu. Karena kita cuma mengambil upah, dia yang bekerja. Modalnya, pekerjaannya halal saja, ada apa-apa. Tetapi kalau pekerjaannya itu memang riba, modalnya riba, nah bagusnya dihindari. Dihindari. Jadi kita tuh mengambil upah dari dia, modal dia saja yang dari riba. Pekerjaannya halal, makruh. Tapi menyakawa kan ditinggalkan. Tetapi kalau nyebuh hutang misalnya di bank, itu ulama ada aja membolehkan. Hingga walaupun makruh tadi, makanya ulun sebutkan orang bekerja. Nah, itulah bekerja yang orang modalnya daripada riba, makruh jar ulun. Karena pekerjaannya yang halal, beda dengan bank konvensional. Itu memang pekerjaannya riba, membungakan uang. Memang riba, makanya ulama itu kalau kaum mu'tamadnya bekerja di bank konvensional itu haram hukumnya karena itu riba. Nah, bekerjanya di situ bang riba, memang riba juga. Ya Ustaz boleh bertanya lah, bacaan Al-Fatihah itu setiap bacaan ro itu dibaca ro atau ra, ya kayak apanya dulu yang dibaca, tergantung barisnya. Bilanya ri barisnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ra barisnya bila kasrah, bila fathah. Bilanya kalau barisnya ri, barisnya bariskan ri. Jadi tergantung ra, ri, ro. Kalau ro kan rumah berarti. Apakah harus melewati ujian untuk mengenal Allah Ta'ala? Mesti ujian. Semua perjalanan kita ini, baik orang salikin maupun tidak salikin, tetap diuji Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini darul imtihan namanya.
tempat kita diuji. Jadi kalau orang itu hendak berhindar daripada ujian, kebisalah kada bisa. Karena selama kita hidup di dunia ini diuji baik dengan kekayaan kita atau dengan kemiskinan kita atau dengan musibah ataupun dengan nikmat ataupun dengan ibadah, dengan taat ataupun dengan maksiat. Itu pasti ujiannya. Di antara yang 6 macam tadi itu, kada bisa taat, maksiat, yalah, kaya, miskin, ya itulah. Itu apalagi tadi itu ada ujiannya itu pasti. Jadi kita itu menyikapi ujiannya itulah yang kita perlu memandang siapa yang memberi ujian itu. Kada bisa orang itu meliwati, semakin dia hendak tinggi makamnya, walaupun seorang wali itu makin tinggi makamnya semakin banyak ujiannya. Ija ahaba abdahu ibtala. Apabila Allah Ta'ala itu cinta dengan hambanya, ibtalah, diujinya hambanya itu. Ini hamba Allah dimarahi terus, mabuk setiap malam kayak apa? Tergantung ya lah, ya. Ya, apa itu? Ustadz, kalau kata kerja sudah kita kalau tadi lah. Bolehkah saya mengikuti tuntunan musyahadah yang guru ajarkan? Ya kada apa-apa itu. Ini boleh. Karena pian ikuti yang punya ulun cara musyahadah, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Yang ulun biasa gambar-gambarkan atau musyahadah liwat Nur Muhammad tadi itu kada apa-apa. Nah, nanti sampean akan diberikan tersendiri nanti oleh Allah Ta'ala ilham cara musyahadah itu. Jadi ketika kita itu musyahadah dengan dasarnya mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, menghilangkan akuan atau dengan zikir atau dengan zikir nafas yang sering-sering sampaikan, itu nanti sampean akan sendiri nanti mendapatkan cara musyahadah itu diberikan Allah Ta'ala ilham. Waalaikumsalam. Nyamanlah guru dibicarakan tapi sulit dijalankan. Oh iya, jelas. Kalau kita berbicara itu mudah. Kamu mengamalkan ini 1000, kamu mengamalkan ini ya. Duduk kamu malam hari sampai pagi musyahadah. Iya, mengucapkannya nyaman. Menjalaninya itu harus istiqamah sepanjang umur kita. Menjalaninya istiqamah sampai terbukanya makam namanya ma'rifat, tajalinya kebesaran Allah Ta'ala yang bisa kita rasakan nanti. Nah, bolehkah saya? Sudah, itulah. Ini satu-satu ulun lah. Kada ada yang menyematkan dia jadi susah, jadi harus membaca dulu lah. Ulun bermimpi diberi wali buang, bisa mengobati orang stroke dan ada caranya, bujur kah ini? Coba aja dulu. Ini dicoba aja dulu. Kalau pian bermimpi misalnya kalau orang stroke, misalnya pian bacakan ini, nah dibacakan, coba aja dulu. Ini siapa tahu benar itu mimpi diberi seperti itu. Karena orang itu kan diberi ilham itu bisa melalui mimpi, bisa dengan kejadian. Jadi dapat ilham dia. Nah, seperti itu. Bisa jadi pian dapat ilhamnya dari mimpi. Waalaikumsalam. Mohon penjabarannya zikir zat, bagaimana penjabarannya? Terima kasih Ustadz. Ya. Zikir zat itu ketika seseorang itu yaitu di makam salikin tadi. Yang pertama namanya zikir sir namanya. Zikir sir itu adalah makamnya musyahadah. Ketika dia memandang dirinya ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya bergeraknya digerakkan, melihatnya dilihatkan. Itu zikir sir namanya dulu. Nah, ketika zikir sir itu mesra, ketika dia bergerak, melihat, memandang, terasa bukan dia lagi yang memandang, tetapi merasa diliputi oleh kebesaran tadi, yaitu makamnya wasil. Karena zikir zat itu makamnya sudah wasil. Nah, itulah namanya zikir zat. Ketika orang itu mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala, dia benar-benar tidak merasakan punya sifat, punya apa, namanya zazab namanya. Zikir zat itu karena dirinya itu diliputi oleh zat yang mempunyai sifat tadi sudah. Sehingga zatnya tenggelam, sifatnya tenggelam. Nah, itulah afalnya tenggelam di dalam yang sebenar-benarnya afal. Jadi zatnya kada maujud. Yang maujud tuh yang punya zat, dalam artian merasa diliputi kesempurnaan zatnya Allah Ta'ala. Nah, disitulah namanya zikir zat namanya.
Nah, zikir zat itu sempurna sudah, namanya insanul kamil mukamil. Makamnya itu arif, namanya arif billah. Makamnya ketika itu wusul, ketika itu namanya ma'rifat namanya. Itu zikir zat namanya. Nah, artinya zatnya itu sudah yang dizikiri maujud pada dirinya. Nah, itulah makam tubadil namanya. Nanti ditutup lagi, kembali lagi kepada makam musyahadah. Makam musyahadah, makam murakabah. Nanti diberikan lagi seperti itu. Nah, ketika seseorang itu di makam musyahadah, di makam murakabah, memanakkan dirinya, meniadakan sifatnya, meniadakan afalnya, menyatakan bahwasanya afal ini adalah punya dia, sifat ini punya dia, zat ini punya dia, disitulah namanya zikir, namanya zikir sir namanya, bukan zikir zat lagi. Nah, jadi berzikirnya dengan la ilaha illallah, bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan Allah, bisa juga dengan Nuhu, bisa juga dengan kada berzikir apa-apa di waktu zikir sir ini. Yang jelas dia itu memanakkan kullu syai'in khaliqun ila wajah dulu. Menampakkan bahwasanya di situ adalah kebesaran Allah Ta'ala saja. Waktu dia berdiam seperti ini, menggerakkan badan seperti ini, ingat siapa yang menggerakkan. Dan ketika dia melihat geraknya itu, dia nampak melihat kenyataan apalah Allah Ta'ala di situ. Dan dia tidak merasa melihat akan itu, tetapi mesra dengan penglihatannya tadi. Dalam artian dialah yang melihat akan apalnya, dialah yang merasakan akan apalnya, bukan dia, tetapi dia yang sebenarnya. Nah, itulah dinamakan zikir sir atau musyahadah yang sebenarnya. Nah, ketika itu nanti ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, merasa dia bergerak itu nampak kesempurnaan Allah Ta'ala, atau waktu dia memandang nampak asyik dengan kesempurnaan itu, itulah namanya benar-benar zikir zat. Karena yang dizikir itu nampak pada zat dia. Sifat yang dizikiri itu nampak pada dia. Af'al yang dizikiri itu nampak pada dia. Innallaha muhitun ala kulli syai'in. Badi bagian tubuh, batang tubuhnya ini seluruhnya diliputi, dari bulunya, kulitnya, uratnya, tulangnya, sumsumnya, terasa di situ kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, ini merasakan innallaha muhitun tadi. Lenyap dia dalam liputan sifat tadi, liputan apal tadi, liputan zat tadi. Sehingga dia asik tenggelam di dalam kesempurnaan. Itulah makam wasil, itulah makam tenggelamnya seorang di bahrul ma'rifat namanya. Nah, itu man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu, man arrafa rabbahu kala lisanuhu. Dia tidak bisa berucap karena dia memang tidak mempunyai ucapan. Dia tidak bisa bergerak karena memang dia tidak bisa bergerak, tidak mempunyai gerak. Jangankan bergerak, wujudnya aja kada ada dia. Di waktu itulah, di waktu di makam panah tadi, itulah namanya zikir zat yang sebenarnya. Ketika yang dizikiri itu meliputi akan dirinya. Minta patuhapian guru supaya hati tenang ya, banyak berzikir, banyak mengingat Allah Ta'ala. Yang jangan memikirkan orang. Yang hati kita ini gelisah karena terlalu banyak memikirkan orang. Yang kada perlu kita pikirkan, kita pikirkan. Yang kada perlu kita hujahkan, kita hujahkan. Jadi kalau pian hendak tenang tuh, segala sesuatu yang kada penting keluarkan di hati pian. Segala sesuatu yang kada penting pian pikirkan, kada usah pian pikirkan. Itu latihannya seperti itu. Jadi dulu kita waktu sekolah itu seperti inilah. Dia kalau waktu musahadah, belajar musahadah ini. Wah, ini kalau berkawanan ini behualan macam-macam, bertengkar lah kalau waktu berkawan itu, berhujah lah dengan kawan. Tapi kita punya prinsip. Nah itu, kalau kita berhujah dengan orang, hati kita sangkal, hati kita iri, hati kita dengki, hati kita ada dendam. Buka pintu kamar itu. Ketika kita membuka pintu kamar, kita melangkahkan kaki ke dalam kamar kita, kita tinggal semua yang ada itu. Di pintu kamar itu dibuang semuanya. Buang. Kalau saya dulu amaliyahnya seperti itu. Jadi setiap sesuatu tutup pintu, tertutup juga hati untuk mengingat yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus. Begitulah kalau kita salat juga. Ketika kita mau salat, tutup yang lain pintu hati kita selain daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itulah kita bisa khusyuk, bisa hadir dalam berzikir. Karena kita waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kita buang, termasuk diri kita buang. Merasa kita maujud, kita buang. Nah itu mau tenang. Itulah namanya allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita berzikir bukan sekedar mulut kita yang berzikir, tetapi hati kita berzikir, ingat selain daripada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau tenang kita, mulut kita berzikir, hati kita pun berzikir, tidak lagi mengingat yang lain. Zikir itu kan artinya ingat. Nah, selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasanya tadi, ketika kita melangkah dalam satu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan yang lain. Di mulut kita, di pandangan kita, di pendengaran kita, yang kita rasakan cuma kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga kita kada mewujud. Kalau kita tidak mewujud, bagaimana kita bisa mewujudkan yang lain? Mewujudkan pikiran ini, mewujudkan pikiran ini, mewujudkan kehendak ini, hendak jadi wali tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mewujud. Bagaimana kita mengharapkan fadilah amaliyah, sedangkan kita di waktu beramaliyah itu kita saja tidak mewujud. Wallahu a'lam. Sempurna tuh pian. Siapa tuh? Mana nih? Tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, bagaimana cara praktiknya. Nah, itu praktiknya seperti tadi yang ulun jelaskan tadi, itu baru itu. Ini caranya. Tidak bisa praktiknya seorang salik dalam tazkiyatun nafsi. Ya, tazkiyatun nafsi itu kan didasari daripada taubat zahir sampai kepada taubat batin, sampai kepada taubat yang sebenarnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mengembalikan seluruh yang ada pada dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada menampakkan dirinya itu maujud, sifatnya maujud. Nah, itu baru bersih batinnya. Itulah pandangan musyahadah namanya, pandangan salikin. Seperti itulah. Jadi tazkiyah nufus itu dari zahir syariatnya pas, lalu batinnya pun pas. Makanya kita tuh belajar tasawuf, mulai mentazkiyatun nufus tuh menghilangkan iri, dengki, hasad, takabbur, riya, sum'ah, ujub, itu dihilangkan. Itu bahagian daripada istinja batin, yaitu belajar tasawuf namanya. Belajar membersihkan batin kita dulu. Baru setelah itu kita bersihkan sebersih-bersihnya, yaitu menyatakan bahwasanya tidak ada yang maujud ilallah. Nah, disitulah dengan sendirinya riya, ujub, sum'ah, nah, itu takabur tuh kada maujud lagi dia. Kenapa? Karena diri untuk bertempatnya itu riya, diri untuk bertempatnya itu hasad, diri untuk bertempatnya itu takabur tadi tidak maujud dia. Bagaimana sifat-sifat tercela itu bisa mewujud kepada diri yang tidak mewujud? Yang nampak apa? Jamalullah, kamalullah, kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, ketika orang itu mencapai kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, melihat jamalullah itu, itulah namanya pian benar-benar di dalam makam juhud yang sebenarnya. Benar-benar di makam hasud yang hilang sebenarnya. Iri yang sebenarnya hilang. Kenapa? Semuanya tidak ada mewujud lagi. Kalau sudah nampak jamalullah itu kada mewujud lagi hizri, riya. Kada ada. Karena pian melihat tuh semuanya itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah yang dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya dengan apa? Husnujan sebenarnya. Nah, bila orang tuh husnujannya kada mau iri. Kalau orang tuh husnujan kada mau dia itu ria. Kenapa? Karena dia memandang semuanya itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Bagaimana orang itu bisa ria kalau dia beramaliyah, sedangkan dia beramaliyah itu kenyataan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi dia malu mengatakan dirinya. Makanya kalau orang itu menyatakan dirinya husnujan terhadap Allah Ta'ala, kadang-kadang tumbuh di dalam hatinya tuh malu terhadap Allah Ta'ala. Kadang-kadang ditumbuhkan dalam hatinya khauf. Kenapa? Karena senantiasa husnujan itu bisa melihat keagungan Allah Ta'ala ataupun bisa melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Sehingga ujub ria itu kada mau kita timbul. Melihat orang minta puji orang ini aja artinya adalah kesempurnaan Allah Ta'ala yang dilihatnya. Malu dia. Nah, karena memandang Allah Ta'ala itu sempurna dalam setiap penciptaannya. Allah alam lah. Dosa syirik yang paling besar. Syirik itu artinya keluar. Izin guru bertanya, kenapa kalau malam saya suka ibadah? Bagus. Apalagi terusannya. Suka ibadah tapi pagi ya hatinya terasa ingkar. Kayak apa guru? Itu namanya cobaan. Memang di dalam perjalanan kita salik itu, kalau kita tidak berguru walaupun banyak beribadah, nanti itu menimbulkan sak ragu-ragu ya.
Makanya yang dia khawatirkan orang itu ketika dia berjalan di jalan ibadah atau di dalam salik, hati-hati dengan yang membatalkan itu perjalanan. Di antaranya dia merasa bosan dengan ibadahnya. Di antaranya dia merasa cukup dengan ibadahnya. Yang ketiga merasa hampa nanti dia dengan ibadahnya itu. Apa hasilnya aku beribadah nih? Kenapa? Karena kada diberikan lagi nur yakin. Itu bahagian ibadah itu seperti itulah. Seperti itu ujiannya orang salik itu. Banyak nanti ujian salik itu. Nanti malam apa? Besok malam apa? Besok malam Kamis. Nah kalau malam Kamis kita pengajian, insya Allah nanti ulun membacakan kitab Darun Nafis itu. Di awalnya itu kan ada yang membatalkan orang salik, membatalkan orang itu mendudukkan dia di makam salikin ataupun batal ketika itu di makam salikin. Cara membedakan bisikan setan sama ilham itu bagaimana guru? Mudah itu. Kalau ilham itu lezat kita. Terasa menyaksikan Allah Ta'ala itu ilham. Kita itu kalau dibisikkan ilham itu lezat. Diri kita terasa hilang di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau dibisikkan setan seperti apa? Pian rasa maujud. Rasa maujud terus merasa beramaliyah. Ikam ini wali sudah ya. Ikam ini amaliyah luar biasa dah. Merasa bangga kita dengan amaliyah. Itu bisikan setan tuh nanti seperti itu, dan membawa kepada meninggalkan ketaatan, membawa kepada ketinggian, membawa kepada kemaksiatan ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisikan setan. Jadi bisikan setan itu kada lezat. Kalau bisikan ilham itu lezat ya. Kenapa disuruh diam amun belum tahu rahasia apa yang terjadi kepada kepada manusia disuruh diam kan? Iya, kita tuh diam walaupun tahu pun malah kita disuruh diam. Kada boleh kita tuh walaupun dibukakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini terbuka misalnya hijab kita, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu disuruh diam. Kenapa disuruh diam? Karena pertama kita itu yang kita dibukakan itu adalah bahagian rahasia Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kita membukakannya. Misalnya kita melihat seseorang itu, oh ini orang ini akan mendapatkan musibah, misalnya diberikan Allah Ta'ala terbuka hijab kita. Nah itu karena amaliyah kita tadi itu. Kita tidak boleh membukanya. Oh ikam hati-hati di sana, ikam dirampok orang, kau tahu sudah. Tidak boleh. Itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala pintu rahasianya, pintu sirnya. Kenapa? Karena orang belum sampai kepada makam wasil, itu dia diberikan rahasia itu untuk menambah rahasia yang diberikan Allah Ta'ala karena dipandang Allah Ta'ala amanah. Tetapi kalau dia itu tidak bisa menyembunyikan rahasianya, maka dianggap oleh Allah Ta'ala orang itu tidak bisa menyembunyikan rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah makam wasil nanti dia, tetap dia menyembunyikan. Makanya orang wali itu ketika dia berbicara, walaupun dia tahu, nah itu dia akan berisyarah saja bicaranya. Nanti kan suatu zaman kemungkinan ya, mungkin suatu zaman nanti puluhan tahun akan datang terjadi seperti ini mungkinlah ya. Padahal beliau biasanya dibukakan sudah biasanya. Tetapi tidak boleh pasti kena tahun sekian. Nah tidak boleh itu. Itu adalah ditakutkan akan timbul ujub itu kalau orang belum sampai waktunya. Nah ujub itulah yang menutup pintu ma'rifatnya. Makanya ketika seorang itu beramaliyah diberikan rahasia, berdiam saja. Diam saja. Nah, itu bercerita bolehlah, boleh bercerita dengan siapa? Dengan gurunya. Jangan dengan orang. Karena gurunya kalau diberikan cerita itu dia pasti menasihati. Nah, cukup ikam aja yang tahu, teruslah beramaliyah. Jadi sidin itu belum lagi sampai kepada makamnya. Nah, beliau akan menasihati kita sehingga dengan nasihat itu kita tidak ada ujub nanti dengan diberikan Allah Ta'ala karamah, maunah, keistimewaan di waktu perjalanan salik itu. An-nabi dzakal aros dikruhu yuhyin nufus. An-nabi bagaikan pengantin itu kayak apa guru? Lebih daripada pengantin. Ketika kita itu mencapai makam kemakrifatan, orang itu seperti pengantin setiap hari.
Makanya lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ana ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Mereka kada pernah sedih, karena pernah duka cita. Kenapa? Yang dilihatnya kesempurnaan terus. Kalau pian itu misalnya dalam seharian berdiam di hotel di pinggir pantai yang indah terus. Itu pian seperti pengantin. Yang dinampakkan di basariah orang yang wali. Atau orang yang terbuka futuhatnya. Atau orang yang arifin. Arif billah tadi itu dia setiap hari seperti pengantin, bahkan lebih legit daripada pengantin. Kenapa? Karena kesempurnaan yang paling sempurna dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pandangannya, di geraknya, di diamnya. Maulah dia kada suka. Makanya orang itu kalau mengaku makrifat, kadang meninggalkan ibadah itu dusta. Kenapa? Karena semakin dia menjalankan ibadah, semakin dia itu nampak kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan. Bahagia dia. Ketika dipanggil bahagia, ketika disuruh bahagia. Pian aja misalnya orang tuh cinta benar. Nah, cinta kita tuh dengan orang itu. Orang pun cinta dengan kita. Sedangkan yang cinta dengan kita ini keelokannya, ketampanannya, kebungasannya tidak ada tandingannya. Dan kita itu mahabbahnya, takluknya luar biasa. Ujar dia hayya Allah salah. Wah, senang kita dipanggilnya ikam sembahyang. Bahasanya itu dengan kita ikam sembahyang lagi. Itu namanya. Kalau orang mengaku ma'rifat dengan yang dicintainya tadi, mengaku ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Hayya Allah salah, bukanya. Ujar Allah Ta'ala puasa, kada puasa. Itu dusta. Itu ada ma'rifat itu, ma'rufut namanya. Apakah kalau orang sudah leku itu sudah termasuk wali? Belum tentu. Jadi kalau orang sudah mencapai ma'rifat itu belum tentu wali. Belum tentu dulu wali. Wali itu sampai terbuka sirnya nanti baru wali. Karena orang diberikan makam misalnya terbuka futuhat. Liqa namanya bahasa biarlah. Kalau bahasa tasawufnya wusul liqa mayarju liqa rabbih fal ya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Yalah. Itu di awalnya dia beribadah tidak menserikatkan dengan amaliyahnya apa, lalu dia liqa dengan Allah Ta'ala. Dari itu merasa bertemu, yaitu makamnya wasil tadilah, dengan syarat tadi tidak menserikatkan Allah Ta'ala di awalnya secara zahir dan batin. Zahirnya kada menyembah yang lain selain daripada Allah Ta'ala, batinnya tidak ada memandang, dia bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung dengan amaliyah. Lalu diberikan Allah Ta'ala futuhat, terbukalah pintu ma'rifatnya. Apakah orang itu wali? Enggak. Tapi dia alamat wali. Karena orang itu apabila sudah diberikan pintu zikir, suka dia beramaliyah, itu berarti ciri orang itu akan dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika orang itu dibukakan futuhat, itu alamat akan dibukakan sir oleh Allah Ta'ala. Nah, orang itu apabila dibukakan sir rahasia kesempurnaan Allah Ta'ala, dan dia melihat jamalullah kamalullah yang sempurna lagi, sempurna bertambah sempurna dengan sir yang diberikan Allah Ta'ala, bertambah banyak sir, bertambah banyak juga kesempurnaan Allah Ta'ala yang dia dapat, maka bertambah tinggilah mahabbahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika seorang itu bertambah tinggi mahabbahnya karena dengan Allah Ta'ala, karena dia melihat senantiasa kesempurnaan dalam setiap gerak dan diamnya, di waktu dia beribadah, di luar beribadah, senantiasa melihat kesempurnaan Allah Ta'ala, itu baru dia makamnya wali. Wallahu a'lam. Karena apa? Karena dia akan bisa lepas lagi daripada kesempurnaan itu. Nah, itu baru dia wali. Nah, guru yang dimaksud riyadhah itu apa? Riyadhah itu namanya latihan. Orang puasa itu latihan, orang berzikir itu latihan, orang beribadah di malam hari tanpa tidur. Itu riyadhah namanya sayang. Riyadhah itu namanya latihan. Latihan berzikir, latihan musahadah, itu riyadhah namanya. Itu di perjalanan salik namanya. Setelah yang bertanya tolong disimatkan saja. Pemburu jiru. Guru ulun suah mendengar ungkapan Allahur ruhun jasadun wa Muhammadun. Muhammadun bagaimana memahaminya? Itu udah memahaminya. Di piti ulun ada itu. Allahur ruhun wa Muhammadun jasadun. Itu di makam musahadahnya di Nur Muhammad. Nah, ketika seseorang itu memusahadahkan
Nur Muhammad. Lalu mesralah Nur Muhammad itu. Dalam artian sudah benar-benar dia meyakini dirinya ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Maka disitulah dinamakan Allahur Ruhun wa Muhammadun jasadun. Nur Muhammad itu kada mewujud kalau kada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Muhammad atau Nur Muhammad tadi itu kada mewujud kalau kada dijadikan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Muhammadun ini, yang namanya Muhammadun nih, kita, diri kita nih. Jadi kenyataan Nur Muhammad itu seluruh alam ini namanya adalah Muhammad namanya. Nah rahasia daripada Nur Muhammad, roh daripada Nur Muhammad itu mewujud adalah Allah. Maka disebutkan Allahur Ruhun wa Muhammadun jasadun. Rahasia daripada Muhammad ini adalah af'alnya Allah Ta'ala. Karena roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tanpa roh itu Muhammad ini kada bergerak. Tanpa roh ini Muhammad ini kada zahir. Disitulah pandangan zahirnya Nur Muhammad. Pandangan batinnya adalah pandangan tauhid namanya. Tetapi kalau ruhun tadi dikembalikan, roh itu tidak mewujud. Kecuali roh itu terbit daripada Nur Muhammad. Nah itu berarti Muhammad secara zahir dan batin. Muhammad zahir dan batin. Nah itu namanya mesra dengan Nur Muhammad secara zahir dan batin. Tetapi Nur Muhammad itu kada mewujud juga kalau kada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad ini mewujud berarti kenyataan apa Allah Ta'ala. Batinnya Muhammad tadi bang kada mewujud juga. Roh tadi kada mewujud kalau kada dijadikan Allah Ta'ala. Berarti Allahur Ruhun wa Muhammadun jasadun itu adalah kenyataan apal Allah Ta'ala. Jadi setiap orang yang panah di Nur Muhammad pasti panahnya di apal Allah Ta'ala. Kada bisa tidak. Kada bisa tidak. Nur Muhammadnya hilang. Maka disebutkan Allahur Ruhun wa Muhammadun jasadun. Muhammad itu kenyataan apalnya Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad. Rahasia daripada Nur Muhammad yaitu Nurullah, apalnya Allah Ta'ala. Allahur Ruhun wa Muhammadun jasadun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau musahadanya di Nur Muhammad. Kalau musahadanya di jalur tauhid, al insanu sirri wa sirri sifati wasifatilah ghairi. Yalah. Insan itu kata Allah Ta'ala adalah sifat aku. Ya kalau tidak ada sifatnya Allah Ta'ala tidak mewujud itu roh. Sifat kudratnya, sifat iradatnya, sifat ilmunya. Nah, sifat kudratnya. Maka jadilah roh tadi itu. Al insanu sirri wasirri sifati. Yalah wasifatilah ghairi. Sifatku itu kada lain selain daripada aku. Aku apa? Yaitu apalnya. Nurullahnya kada bisa kita menyambatakan apalnya ya Allah Ta'ala. Jangan ke situ dulu. Mesrakan dulu pian itu di sifat. Aku ini mewujud karena sifatnya. Mewujudlah aku ini karena sifatnya. Berarti aku ini kenyataan sifat. Karena sifat itulah Allah Ta'ala berapal. Oh berarti aku ini kenyataan apalnya. Boleh. Ada sifat dan ada apal itu tentu tidak bisa daripada wujudnya. Jadi orang itu boleh aja musahadah dirinya ini kenyataan sifat. Boleh. Kenyataan apal boleh, kenyataan zat boleh. Karena tiga macam itu kada bisa terpisah daripada zat. Musahadakan di situ dulu baru menemui wasifatillah ghairi, itulah makam panah nanti. Jadi pian jangan mengakui pian ada baisi sifat. Kenapa? Ujar Allah Ta'ala wasifati yaitu kenyataan batang tubuh kita tuh. Kenyataan batang tubuh kita, gerak kita melihat itu di sini kada lain aku. Maksudnya tidak lain, itu adalah kenyataan sifat dan apalku. Di situ dulu musahadanya, caranya berzikir nafas, berzikir zahir, memandang diri kita dengan pandangannya. Understand? Wah itu pian kalau ulun jelaskan panjang, sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya itu kada bisa habis sampai ke makam panah itu kalau dijelaskan. Pian gini bisa panah kalau ulun dijelaskan itu, bisa tenggelam pian. Karena tidak ada yang nampak selain daripada itu al insanu sirri wasiri sifati wasifatillah ghairi. Nah itu kada mewujud berarti. Itu tinggal pian menarik nafas, menggerakkan tangan, memandang, mendengar, melihat, tundukkan badan, masukkan diri pian di dalam sifat Allah Ta'ala. Siapa yang mewujud? Kita ini siapa yang mewujud? Tidak ada. Siapa yang mewujud? Sifatnya apa yang mewujud? Artinya fa inna ma tuwallu sama wajhulah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemana aja pian memandang, disitulah kesempurnaan zat pada di mana? Di diri pian.
Destin benar tuh pian. Kalau orang paham mengerti benar tuh, anak bertelambung dan mendengar itu. Kalau mendengar itu pian anak meluncat sudah. Kalau pian paham 100% ulun pasti pian anak meluncat. Kalau pian paham, tenggelam pian sudah kalau ulun jelaskan itu. Nafsu lawamah itu ya kita ini nafsu lawamah ketika dia tidak leka lagi nafsu lawamah. Kalau dia sudah leka itu baru mutmainah. Seperti itulah. Atau orang masih terlihat af'al, sifatnya itu ma'rifat umum. Kalau ma'rifat rahasia, tahu rahasia. Iya. Kita itu kada bisa kalau kada melalui makam musyahadah dulu. Makanya disebutkan jalan salikin. Jalan salikin itu memandang dulu afalnya, memandang dulu sifatnya. Tapi menyatakan diri kita ini kada punya sifat seperti itu dulu. Jangan ujar-ujar. Nah seperti itu padahkanlah. Kalau pian belajar tauhid itu, hendaklah dengan guru. Yang bujur-bujur pian duduk dengan guru. Supaya pian ini jangan ujar orang. Pian kada mendapatkan apa-apa. Tapi kalau pian duduk dengan guru itu dari awal beliau melajari kita tauhid, cara memusahadahkan tauhid, cara mengamalkan tauhid, cara merasamkan tauhid. Habis itu baru kita mencapai ma'rifat dengan itu tauhid tadi itu. Nah, pian jangan ujar kalau sudah belajar ilmu tauhidnya lah. Jangan ujar orang. Lalu pian ipang kayak apa aja. Ulun ini menjelaskan supaya pian tahu. Supaya pian tahu itu nah. Yang ulun jelaskan ini supaya jangan orang itu mengerti aku ini harus seperti ini. Rupanya aku ini harus seperti ini dulu. Itu maksud ulun lah. Kalau pian hendak duduk pastilah dengan guru, cari guru. Tinggalkan yang lain dulu. Mau nih guru ini orang tauhid ahli. Duduk. Kalau ulun seperti itu belajarlah. Itu perlu pian cari di tengah malam tuh diketuk pintunya. Kalau ulun kan siang bepadah. Iyalah, ulun perbelajar dengan pian. Kayaknya ikam malam ya sidin belajar. Jam berapa? Jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Sampai subuh belajar itu. Jadi seperti itu maksud ulun itu. Jadi pian ini, kalau di TikTok nih bawa TikTok sini, bawa sana TikTok sana itu mulai orang berkelahian. Yang pian kada dapat apa-apa juga. Kada dapat apa-apa. Yang pian dengar dari ulun ini diamalkan tidak apa-apa. Diamalkan. Karena itu perjalanan yang ulun ceritakan tuh supaya orang tahu, mengerti. Lah. Cari murabi. Nur Muhammad yang sebenarnya itu seperti apa? Pian itu belajar dulu kenyataan Nur Muhammad dulu. Kenyataan Nur Muhammadnya dulu yang pian cari. Mana kenyataannya? Batang tubuhnya. Batang tubuh kita. Seluruh alam nih kenyataan Nur Muhammad. Jangan pian menanyakan yang sebenarnya mana. Sebenarnya seperti apa? Kalau pian sudah mengerti nanti seluruh alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Diri pian kenyataan Nur Muhammad. Gerak pian, pandangan pian. Sudah mengerti pian kenyataan Nur Muhammad itu tinggal pian tenggelamkan. Bahwasanya aku ini kada maujud, yang maujud cuma Nur Muhammad. Nah apabila Allah Ta'ala menghendaki pian tenggelam di dalam Nur Muhammad, merasa diliputi oleh Nur Muhammad, disitulah pian akan mengerti Nur Muhammad yang sebenarnya itu yang mana. Kalau ulun ceritakan kan dari kawapian. Malam yadri lam yaduk. Makanya jalannya itu disebutkan jalan salikin. Namanya jalan memusahadahkan Nur Muhammad dulu. Atau jalan memusahadahkan jalur tauhid dulu. Nah, sifatnya Allah Ta'ala, apalnya Allah Ta'ala. Supaya pian merasakan apal Allah Ta'ala. Dalam artian makam wasil. Amun sudah wasil pian menceritakannya kayak apa? Kada bisa pian menceritakannya. Karena pian saja yang tahu. Kesempurnaan Nur Muhammad itu seperti apa. Yang meliputi pian. Karena pian kada mewujud di ketika itu Nur Muhammad, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala yang meliputi Nur Muhammad. Itulah yang pian rasakan. Bigairi kaifin. Dengan tiada dikayapakan kayak apa kada bisa pian mengisahkan. Jadi nang pian lihatnya apa? Diri pian tuh kenyataan Nur Muhammad. Seluruh alam nih kenyataan Nur Muhammad. Tapi pian belum bisa merasakan Nur Muhammadnya. Nah untuk bisa merasakan tuh pian tenggelamkan di Nur Muhammad tadi.
Misalnya ulun mengatakan, wah api itu panas. Itu semua orang bisa, sama dengan ulun menyatakan seluruh alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad, termasuk gerak ulun, diam ulun adalah Nur Muhammad. Tapi pian merasakan lah? Belum tentu pian merasakan. Nah ketika seseorang itu mengatakan api itu panas, dia mendekatlah ke api itu. Tenggelamkanlah ke api itu. Apabila dia semakin tenggelam, semakin terasa panasnya. Jadi kita mendekat itu dulu merasa panas dulu. Kita itu mendekat itu merasakan diri kita, gerak kita ini Nur Muhammad dulu, gerak kita, berdiam kita. Kita rasakan itu namanya mendekatkan diri kita. Sampai kita itu tenggelam di Nur Muhammad. Sama kita tadi merasakan Nur Muhammad, terasa hadir dulu seperti itu. Kita mendekatkan diri kita ke api. Mendekatkan diri kita sampai kita tenggelamkan ke dalam api. Semakin lama pian tenggelam ke dalam api, semakin pian merasakan panasnya itu api. Ada orang itu dipanaskan sebentar saja, sedikit aja, berarti dia mengetahui panasnya. Begitulah makam orang tenggelam di Nur Muhammad. Semakin dia tenggelam di dalam Nur Muhammad, semakin dia mengetahui rahasia Nur Muhammad. Jadi pian menakuni kayak apa Nur Muhammad itu? Iya pian tuh mendekat kada dulu, mengerti kada dulu dengan Nur Muhammadnya. Yang mana di diri pian itu Nur Muhammadnya? Nggih. Sudah dinyatakan sebijian badan pian tuh kenyataan Nur Muhammad, tapi pian bisa kadang merasamkan itulah dengan guru namanya. Kita berguru cara memusahadakan, cara menyaksikan Nur Muhammad di dalam diri kita ini, di luar diri kita ini. Bukan sekadar batin saja, tetapi di luar pun pian harus menyaksikan, karena zahir dan batin pian itu kenyataan Nur Muhammad. Kayak apa pian kadang menyaksikannya, padahal pian melakukannya setiap hari. Kenapa? Karena pian merasa ada masih. Sehingga Nur Muhammadnya lenyap. Wa kaifa ayyahzuba syai'un wa huwa ajharu min. Kayak apanya pian harusnya pian tuh kada terhijab dengan perasaan pian, rasa maujud. Karena Nur Muhammad tuh nampak bujur di awak pian. Bersuara pian nampak Nur Muhammad, mendengar pian Nur Muhammad, melihat pian kedengar Nur Muhammad. Nah, apalagi pian tinggal dijapayakan je pian ini tenggelam sudah di dalam Nur Muhammad. Jadi kalau itu orang paham itu, wah itulah. Bisakah dijelaskan? Rumi. Kalau telinga berdenging itu kan kalau hadis, kalau sebelah kiri misalnya berdenging. Itu kalau berdenging, kalau menurut hadis itu akan ada hadis itulah. Allah Ta'ala lagi menyebut-nyebut kebaikan kita. Hakikat fawailul lil musallin. Kalau pindah hakikatnya lalai hatinya berarti. Walaupun jahirnya menyebut. Misalnya jahirnya sembahyang. Fawailul lil musallin. Tapi batinnya kada. Nah itu di pandangan hakikat. Berarti orang itu atil namanya kosong. Adalah man tafaqaha bi ghairi tasawufin. Ya, bahwa atilun. Man tasawwafa bi ghairi tafakuhin bahwa batilun. Orang yang berpikih tetapi pikihnya bagus dikerjakannya, tapi kada bertasawuf, hatinya kada bersih memandang kebesaran Allah Ta'ala, itu namanya atil, kosong. Orang pulang nang bertasawuf aja kada mengerjakan syariat, nah itu namanya batal hukumnya. Bukan kosong lagi, kalau kosong masihlah dia melakukan. Kalau batal, nah itu makanya orang nang kada bersembahyangan itu perai itu di sisi Allah Ta'ala. Itu pengkhianat barang bahasanya itu. Yang merasainya kada bisa kayak itulah. Man jama'a bainahuma fahuwa tahaqqaqa. Barang siapa bertasawuf dan melaksanakan fikihnya, nah itu orang itu jisidin, itulah orang tahaqqaqa, yang benar-benar yakin orang itu berarti. Seperti itulah. Ngirumela seperti itu. Jadi kada apa-apa kita ini kalau pemulaan di sembahyang marah kada ingat kada apa-apa. Bajikir kada apa-apa, kosong hati kita ndak apa-apa. Kada jadi masalah. Ulun kada mengerti gore pokoknya ulun bila sembahyang nih, bila syaratnya ulun penuhi, rukunnya ulun penuhi, hendak mahayal ka ulun bagus seperti itu. Beribadah aja, jangan memikirkan oh ini khusyuk seperti ini, ndak usah dipikirkan. Semakin pian memikirkan khusyuk, semakin kada khusyuk pian. Iya tuh gua nih amun belajar tasawuf hendak kada bersembahyangan, belajar wan kucing wan ayam gin bisa. Kada perlu belajar bertetengah malaman, iyalah. Makanya ulun sering madakan amun pian tuh belajar ilmu tasawuf
ujungnya ini nak ada bersembahyangan. Baik manggadu hayam semalaman. Bapa pian bagadu kucing kan. Yang ada bersembahyangan. Belajar wan itu gin bapa kita belajar berhemat-hemat. Ujungnya kada sembahyang juga. Umalah jari sambil. Apakah Nur Muhammad itu bisa melekat di tubuh kita? Bukan melekat lagi, mesra. Hamdani Albani, kapan Albanya Hamdani ke sini? Masya Allah. Nanti ulun jemput di bandara pian, Insya Allah. Ulun sendiri nanti jemput. Beritahu kalau sampean berangkat sampainya ke Pangkalambun tanggal berapa, nanti ulun jemput. Ulun baru datang tadi. Hakikat yatim apa guru? Yatim piatu. Kada berisi apa-apa. Sendiri berarti. Itu di dalam ilmu bang lah. Di dalam ilmu namanya rakam namanya. Kalau pian itu apa namanya? Masalah tanggal 8 Juni lah langsung berapa hari lagi lah. Nggih, kena ulun jemput pian insyaallah. Waalaikumsalam. Ini kakak ulun kayaknya ini. Yang terakhir ini. Rahmat Diansah. Ya kayaknya kakak ulun ini. Lain. Sama namanya dengan kakak ulun. Orang marifat itu lawan hewan yin pinandu. Iya pasti. Marifat kada pinandu lah. Marifat itu namanya kenal terusnya. Mun masih di dalam ilmu itu adakah masih surga? Ya, di dalam ilmu itu masih ada surga. Apabila orang tenggelam di dalam ilmu itu, mengerti itunya surga. Karena ilmu itu kan sifat Allah Ta'ala. Apabila orang itu mesra dengan sifat Allah Ta'ala, mengenal itu dia surga. Surga di dunia ma'rifat dengan ilmu itu. Surga di akhirat karena dia dengan kenal dengan Allah Ta'ala. Yang mempunyai ilmu tadi itu. Seperti itulah. Sampai sini gini dulu nah. Sejam kayaknya sudah. Senin. Ya Senin nanti. Jadi hari Minggu. Ya nanti Senin saya jemput insya Allah. Ini sampai sini aja dulu. Insya Allah nanti. Mudahan sehat semua insya Allah. Ini Hamdani ini dari Medan lah. Medan tuh di mana lah? Insya Allah nanti ulun jemput pian. Dan sampai sehat ke rumah nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha lah dengan pian seberat